kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa poin mengenai bagaimana cara kita dapat melakukan backup pada server yang kita gunakan. Mungkin video ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar DevOps ataupun teman-teman yang single fighter ya, yang mana selain membuat aplikasi, teman-teman juga diamanahkan untuk memanage servernya ya, server dari aplikasi yang teman-teman buat. Oke, untuk poin pertama ini merupakan cara yang cukup sederhana ya, yaitu menggunakan jasa dari provider hosting yang teman-teman gunakan. Jadi biasanya itu jika teman-teman menggunakan provider hosting, khususnya untuk yang manage ya, itu tuh biasanya sudah terdapat fitur untuk daily backupnya. Jadi misal teman-teman menggunakan shared hosting, nah di shared hosting itu biasanya sudah terdapat fitur untuk daily backup ataupun weekly backupnya. Nah yang kedua itu jika teman-teman menggunakan fitur yang servernya itu unmanaged ya, yang mana kalau unmanaged itu berarti kan servernya itu di-manage oleh teman-teman itu sendiri. Nah, jika teman-teman menggunakan server yang unmanaged itu biasanya terdapat add-on tambahan untuk kita dapat melakukan backup secara daily. Misal di sini teman-teman menggunakan jasa dari provider contoh seperti DigitalOcean, Linode, AWS dan lain sebagainya. Itu biasanya sudah terdapat add-on untuk backup. Nah, contohnya di sini untuk backup dari DigitalOcean untuk pricing-nya itu sekitar 20% dari biaya dropletnya ya. Droplet itu kurang lebih seperti istilahnya VM, EC2 atau server yang teman-teman gunakan ya. Nah di sini tuh berarti kan otomatis semakin besar spesifikasi dari server yang teman-teman gunakan, otomatis harganya itu pasti kan jadi lebih tinggi ya. Misal jika teman-teman menggunakan server dengan harga yang $20, itu berarti sekitar $4 ya. $4 untuk biaya backupnya. Nah itu nanti teman-teman tinggal hitung saja, misal teman-teman menggunakan server yang spesifikasinya lebih tinggi, misal $100, $200, nah itu tinggal dihitung saja ya 20%-nya itu berapa. Oke, selanjutnya di sini untuk di poin 2 ya, jika teman-teman tidak ingin menggunakan cara di poin pertama, mungkin karena pertimbangannya itu dari sisi budget dan lain sebagainya, teman-teman dapat menggunakan cara di poin kedua, yaitu dengan menggunakan cron tab. Jadi nanti di server teman-teman itu dikonfigurasi untuk cron tab-nya, bisa kita bilang seperti scheduler lah ya. Nanti di setting ingin melakukan perintah apa di jam berapa. Misal nih, saya ingin melakukan perintah backup pada jam 1 subuh, backupnya untuk database dan misal aplikasi teman-teman ya. Untuk backup dari database-nya itu nanti tergantung dari database yang teman-teman gunakan. Misal jika MySQL menggunakan MySQL DAM, lalu misal untuk folder aplikasinya itu dapat dibuat menjadi zip ataupun tar.gz agar dari size-nya itu tidak terlalu cukup besar ya, terkompres. Nah, untuk perintah cron tab-nya sendiri itu teman-teman dapat melihat di website ini ya, crontab.guru. Jadi nanti di sini teman-teman dapat melakukan simulasi nih. Teman-teman ingin melakukan perintah itu di jam berapa. Oke, biasanya di server itu dia defaultnya UTC plus 0. Jadi jika teman-teman ingin melakukan backup sesuai dengan jam di daerah teman-teman ya, misal
di sini saya itu WIB, berarti nanti ada dua metode, antara server di jamnya itu diganti menjadi WIB, atau untuk cronnya itu saya ganti menjadi minus 7 ya. Kenapa minus 7? Karena di UTC itu kan dia mulai jadi plus 0. Seperti itu. Nah, setelah itu apakah sudah selesai nih untuk di poin 2? Nah, sebenarnya dari poin 2 ini masih ada beberapa yang dapat kita customisasi ya. Jadi misal setelah melakukan backup nih di server teman-teman, mungkin ada timbul pertanyaan ya, kalau tiba-tiba servernya crash itu bagaimana, ataupun misal terdapat kejadian yang lainnya ya. Nah, sebenarnya teman-teman dapat melakukan pengiriman file ya atau backupnya itu selain di server teman-teman. Misal di sini teman-teman dapat menggunakan layanan dari cloud storage yang saya rasa sekarang itu sudah sangat banyak bermunculan ya. Nah, di sini ada beberapanya seperti dari Amazon S3, lalu misal dari Google itu ada object storage-nya ya, cloud storage ini dan lain sebagainya. Misal dari Microsoft dan lain sebagainya. Microsoft Azure ya berarti. Nah, nanti jadi teman-teman dapat melakukan backup dari server utama teman-teman itu, nanti filenya itu dikirim ke misal ke Amazon S3 ataupun ke Google Cloud Storage atau bahkan ke server backup teman-teman ya, server tersendiri. Itu nanti disesuaikan saja dengan budget yang teman-teman miliki. Nah, contohnya di sini jika teman-teman ingin melakukan backup ke Amazon S3, nanti di server utama teman-teman itu dapat menggunakan AWS-CLI ya untuk koneksi antara server dengan Amazon S3-nya. Mungkin nanti ini kita akan bahas di video yang lainnya. Lalu untuk metode backup-nya itu waktunya itu disesuaikan saja dengan jam-jam di mana mungkin dari aplikasi teman-teman itu tidak banyak terlalu digunakan oleh user. Biasanya itu sih di jam subuh ya, antara jam 1 sampai dengan jam 2 subuh untuk server melakukan backup, karena di jam tersebut itu biasanya tidak terlalu padat ya untuk traffic dari aplikasinya. Nah, untuk backupnya sendiri selain daily, mungkin untuk penyimpanannya itu bisa disesuaikan juga ya. Misal teman-teman hanya ingin menyimpan data dalam jangka waktu 7 hari sebelumnya. Nah, untuk penamannya itu mungkin nanti bisa diganti atau disesuaikan saja. Misal penamannya itu harian, jadi nanti untuk file backup dengan hari yang sama itu dia otomatis akan terreplace. Oke, mungkin sekian ya beberapa cara nih untuk kita dapat melakukan backup server dengan menggunakan tadi yang cara paling mudah ya, menggunakan jasa dari provider hosting itu sendiri, atau poin 2 menggunakan cron tab. Nah, ini dapat lebih leluasa untuk kita customize ya untuk backupnya. Oke, sekian video dari saya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini. Dan jika teman-teman ingin berdiskusi, dapat join ke Discord saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.